Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Berikut adalah topik pembahasan yang akan saya jelaskan nanti, dari badan usaha berbadan hukum sampai badan usaha tidak berbentuk hukum. Terkait pengertian, macam-macam badan usahanya, dan juga keuntungan dan kekurangan yang diperoleh. Serta saya akan memberikan contoh konkret dari sumber berita terkini di akhir. Baiklah, langsung saja simak dengan baik-baik dan semoga dapat dipahami. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dipidanakan. Ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi milik atau pendirinya. Selanjutnya adalah macam-macam badan usahanya. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Merupakan jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Contohnya adalah PT Gudang Garam. Kedua, yayasan. Merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Contoh yayasan beasiswa Supersmart. Yang ketiga ada koperasi. Merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau perseroan atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam unit desa. Selanjutnya yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya adalah Pertamina. Yang terakhir, yang kelima, badan usaha milik daerah atau BUMD. Merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Contohnya adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Adapun untuk PT dan yayasan, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Begitu juga untuk koperasi. Saat ini pengesahan akta pendiriannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi serta sistem online single submission atau OSS. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kekurangan yang diperoleh. Kelebihan badan usaha yang berbadan hukum dapat memperoleh kekayaannya sendiri, seperti modal dan aset. PT bersifat eksklusif karena disahkan oleh Kemenkumham, sehingga nama PT akan dilindungi dan hanya akan ada satu nama se-Indonesia. Badan usaha berbadan hukum juga dapat berjalan lebih mandiri, dengan dimungkinkannya otomatisasi dalam hal pembiayaan, kekayaan intelektual, serta pelaksanaan waralaba atau franchise. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus dipersiapkan untuk mendirikan badan usaha. Selanjutnya masuk ke badan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian. Nah, tidak hanya pada harta kekayaan badan atau usaha itu sendiri saja, namun juga termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu yang pertama ada CV atau persekutuan komanditer. Merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin,
untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Contohnya adalah CV Industri Kreatif Madiun. Kedua ada firma, merupakan tiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan yang dibawahi oleh satu nama bersama. Contohnya firma akuntansi. Yang ketiga, persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Contohnya adalah law firm dan atau kantor akuntansi publik. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan yang diperoleh oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dari keuntungan adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh sebab itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sedangkan dari kekurangannya, tidak memiliki perlindungan hukum, sulit mendapatkan bantuan dana, kredibilitasnya diragukan. Yang terakhir, contoh konkret. Dari sumber berita terkini, ada artikel yang membahas mengenai manfaat pendaftaran atau pengesahan badan usaha berbadan hukum guna meningkatkan investasi di wilayah. Kesimpulan dari kegiatannya kepada para pelaku usaha, apabila badan usaha yang dijalankan belum berstatus badan hukum, mari segera ajukan permohonan pengesahan badan hukum. Karena nanti yang diuntungkan juga adalah para pelaku usahanya. Proses pengajuan pun sekarang sangat mudah dikarenakan telah berbasis online system, sehingga tidak memerlukan waktu lama dalam proses pengajuannya serta berbiaya murah. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.